Puncak arus balik Lebaran, pergerakan penumpang kereta api di Jakarta terus meningkat. Di stasiun Pasar Senen, pada hari ini tercatat lebih dari 52.000 penumpang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Sementara di Pelabuhan Bakauheni Lampung, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi masih ada sekitar 30% pemudik belum kembali ke Pulau Jawa. Gelombang kedua arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan berlangsung sejak hari ini. PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi masih ada sekitar 30% orang belum kembali ke Pulau Jawa. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Koni Briliana dari Stasiun Senen Jakarta dan juga Henry Tera dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu, ada Tera. Bagaimana situasi Pelabuhan Bakauheni sore ini, Tera? Selamat sore Yohana dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada sore hari ini Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah ramai oleh para pemudik yang hendak melakukan kegiatan pulang atau kegiatan berlayar ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Saat ini kami akan coba menunjukkan kondisi secara real time begitu untuk melihat bagaimana keramaian yang ada di Dermaga 7 dan juga di Dermaga 1, tepatnya di kantong parkir sebelum para penumpang menggunakan kendaraan di roda 4 ini masuk ke kapal. Bisa dilihat bahwa saat ini barisan-barisan dari kantong parkir yang ada di Dermaga 7 maupun juga di Dermaga 1 ini sudah penuh, di mana pada saat ini nanti para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 hanya tinggal untuk menunggu waktu bisa masuk ke kapal. Dan saat ini di Dermaga 1 sudah ada kapal bernama Ataya yang sudah selesai melakukan bongkar muat, sehingga nanti apabila kapal Ataya ini sudah melakukan bongkar muat, maka ada kemungkinan baik dari Dermaga 7 maupun juga Dermaga 1 ini akan masuk ke dalam kapal yang sudah merapat di Dermaga 1. Hal ini mengapa demikian? Karena kapal Ataya ini merupakan kapal yang cukup besar sehingga mereka bisa mengangkut banyak kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun juga kendaraan pribadi, maksud kami maupun juga kendaraan umum seperti kendaraan bus seperti itu untuk bisa mengangkut para pemudik ini. Dan berdasarkan data yang telah kami terima pada tanggal 28 Maret sejak jam 12 malam hingga jam 12 siang pada hari ini sudah ada sebanyak 36.000 lebih penumpang yang melakukan perjalanan ke Pulau Jawa pada hari ini, yakni berdasarkan dari data tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 35% dari periode yang sama. Lalu untuk jumlah kendaraan yang telah melakukan penyeberangan per hari ini itu sudah ada sebanyak 7.000 kendaraan yang terdiri dari semua golongan. Dan juga jika kami akumulasikan hingga saat ini dari pihak ASDP sudah menghitung kurang lebih ada 600.000 lebih penumpang baik pejalan kaki maupun juga penumpang yang menggunakan kendaraannya pribadi maupun juga kendaraan umum untuk melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak Banten. Dan untuk jumlah total kendaraan ada di sekitar 150.000 unit lebih yang sudah melakukan pelayaran seperti itu. Dan juga PT ASDP telah memprediksi hingga saat ini masih ada sekitar 30% lagi penumpang yang akan melakukan perjalanan atau penumpang yang belum kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa seperti itu. Dan juga untuk puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini akan terjadi selama 2 hari, yakni pada hari ini di tanggal 28 Maret dan juga besok di tanggal 29 Maret. Untuk mengantisipasi beberapa lonjakan yang tinggi dan juga kemacetan yang ada di Pelabuhan Bakauheni, maka pihak SDP bersama stakeholder terkait ini telah menerapkan beberapa skema. Yang pertama adanya skema single ticketing, di mana skema ini dimanfaatkan oleh pihak SDP untuk tidak lagi menjual tiket dengan harga ekspres maupun dengan harga eksekutif, mengingat saat ini semua para penumpang hanya dikenakan tiket secara flat seperti itu di harga reguler. Jadi tidak ada lagi pembedaan kapal maupun juga dermaga untuk melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Lalu untuk skema yang kedua ada dengan skema delaying system, yakni untuk menahan sementara para penumpang yang masuk ke pelabuhan dari tol di Bakauheni seperti itu, Yohana. Untuk terkait laporan terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tera. Dan kita juga akan langsung sekarang dari Tera kita ke stasiun Pasar Senen. Ada Brili, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen sampai dengan sore ini, Brili? Ya, selamat sore Yohana dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana hari ini memang bertepatan dengan puncak arus balik pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Dan pemirsa, jika bisa kami pantau sejak pagi hari tadi sampai dengan saya melaporkan saat ini, memang di Stasiun Pasar Senen ini terpantau ramai. Begitu banyak penumpang yang memang turun di Pasar Senen dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya. Dan kemudian juga ada penumpang yang memang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini. Jika kita
kita berbicara terkait dengan data Yohana dan pemirsa, hari ini di wilayah Daob 1 Jakarta ini ada penumpang yang turun sekitar 52.961 penumpang. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang berangkat ini hanya sekitar 28.280 penumpang. Artinya bahwa memang angka ini menunjukkan adanya bahwa kedatangan ini lebih besar dibandingkan dengan keberangkatan. Artinya memang ini juga masih bertepatan dengan arus balik pasca libur Lebaran tahun 2026. Dan pemirsa, jika bisa kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya juga, memang jumlah kedatangan penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta ini terpantau relatif tinggi, berada di kisaran angka 51.000 hingga 53.000 penumpang setiap harinya. Artinya memang ini juga masih bertepatan dengan arus balik. Dan kemudian untuk di stasiun Pasar Senen ini sendiri, ini memang juga didominasi oleh kedatangan sekitar 18.788 penumpang di hari ini. Dan sementara untuk stasiun lainnya seperti stasiun Gambir ini ada di sekitar 15.000 penumpang yang turun. Kemudian untuk stasiun Bekasi ada di sekitar 8.000 penumpang yang turun. Dan pemirsa, jika bisa kami informasikan kepada Anda juga di situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini terpantau sangat kondusif begitu, mengingat bahwa tidak ada, kami perhatikan sejak tadi, penumpukan penumpang di satu titik saja dikarenakan memang penumpang kedatangan ini bisa melewati beberapa pintu pilihan sehingga tidak ada penumpukan di satu titik saja. Adapun memang untuk mobilisasi di stasiun Pasar Senen ini juga sudah aman terkendali dengan adanya petugas yang banyak sekali berjaga di sini dan juga ada beberapa pos penjagaan di stasiun Pasar Senen. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Yohana, kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.